Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Ketemu lagi dengan saya Joe Susanto. Kali ini kita ngobrol santai ya. Ini kebetulan saya lagi di luar sambil nunggu ya, sambil beraktivitas. Baik, kali ini obrolan santai kali ini kita mungkin akan membicarakan masalah kebutuhan nutrisi kita ya. Jadi kita dari kecil ya sudah diajarkan untuk memenuhi nutrisi tubuh kita ya, baik itu sayuran, buah-buahan ya, karbo secukupnya dan lain-lain. Nah, di sini kita perlu memperhatikan nih, kita perlu memperhatikan banget ya asupan nutrisi atau gizi dalam tubuh kita ya. Tujuannya apa? Ya ini simple, tubuh kita diciptakan ya dengan sel-sel tubuh kita yang terus beregenerasi ya. Kemudian ya kita harus memenuhi kebutuhan nutrisi atau gizi untuk supaya sel-sel tubuh kita terus beregenerasi ya, regenerasi, tumbuh dan tumbuh ya. Artinya apa? Artinya selalu terjadi regenerasi pada sel-sel tubuh kita yang jumlahnya triliunan ini, luar biasa. Jadi makanya kita di sini perlu pastikan apakah nutrisi tubuh kita ya atau gizi tubuh kita itu sudah terpenuhi atau belum. Ya, kita bisa cek di diri kita masing-masing ya. Apakah selama ini kita seringkali makan tuh hanya asal kenyang gitu. Ya, asal kenyang. Asal kenyang itu apa? Ya misalnya makannya hanya nasi gitu ya. Lauknya apa? Lauknya cuma kerupuk gitu. Itu contohnya. Terus kemudian apa? Cuman ngemil-ngemil yang pokoknya sifatnya biar kenyang gitu. Yang ternyata itu mostly sebagian besar hanya karbohidrat gitu. Padahal tubuh kita butuh apa? Butuh nutrisi yang lain gitu ya, mulai dari vitamin, protein ya, mineral-mineral buat tubuh. Supaya apa? Supaya kerja seluruh jaringan sel-sel dan otot di tubuh kita itu bisa berjalan dengan baik. Makanya ketika kita merasa kita kurang sekali konsumsi sayur, buah-buahan, susu kayak gitu, jadi kita harus cari solusinya gitu. Jangan kita istilahnya ya masa bodoh amat dengan kondisi yang kita jalani saat ini dengan hanya makan makanan sembarangan gitu. Nggak boleh seperti itu. Karena apa? Karena di sini kita harus memperhatikan nutrisi tubuh kita untuk memenuhi hak-hak tubuh kita. Karena ya tubuh kita itu punya hak untuk terus beregenerasi. Supaya apa? Supaya sehat, antibodi kuat dan seterusnya. Jadi di sini langkah yang paling bijak adalah kita melakukan tindakan preventif terhadap segala jenis penyakit yang bisa timbul karena kurang nutrisi ya. Awalnya dari situ gitu loh. Ketika nutrisi kita bagus ya, asupan nutrisi kita lengkap bagus, makanya tubuh kita akan kuat. Kenapa? Karena sel terus beregenerasi, antibodi kita tubuh kuat gitu ya. Ketika ada bakteri, tubuh sikat gitu, dan tidak insya Allah tidak memberikan kesempatan untuk degeneratif gitu ya, mematinya sel-sel tubuh kita, sehingga banyak sekali penyakit-penyakit tidak menular yang sekarang ini ada di masyarakat kita. Karena apa? Karena kurang nutrisi aja gitu, selain faktor keturunan tentunya ya. Jadi sekali lagi di sini kita perlu solusi ya. Solusi di sini kita di zaman yang serba sibuk ini ya, serba banyak sekali kesibukan, kita perlu solusi yang tepat. Ya, solusi yang tepat adalah kita cari substitusi sayuran, buah-buahan yang mungkin kita kalau cari yang organik itu ribet ya, mahal, ribet, namanya juga ribet, nyarinya susah. Jadi kita cari nutrisi organik yang memang itu sebagai substitusi sayuran dan buah-buahan, itu bisa menggantikan fungsi sayur dan buah-buahan serta susu dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga asupan vitamin, protein, mineral ya bagi tubuh kita ini terpenuhi gitu. Makanya di sini kita harus bijak, harus mulai mencari solusi atas kekurangan nutrisi untuk diri kita, keluarga kita, anak kita, istri kita ya. Itu perlu kita perhatikan. Karena apa? Karena ya di zaman saat ini kita tidak bisa lepas dari yang namanya pestisida, racun dari asap kendaraan, dari pabrik dan lain sebagainya. Makanya kita perlu nutrisi organik ya. Saya bilang harus garis bawahi di sini organik karena memang terus semuanya organik ya. Itu yang memang kandungannya lengkap gitu ya, kandungan nutrisinya lengkap, organik ya, di air tawar, tanpa logam berat, tanpa arsen dan tanpa kontaminan yang lain gitu. Sehingga sel-sel tubuh kita akan terus beregenerasi, antibodi kita akan terus kuat gitu. Apalagi di tengah-tengah pandemi virus corona seperti ini, itu penting banget nutrisi.
perlu kita jaga selain istirahat yang cukup ya, olahraga yang rutin teratur gitu. Jadi sekali lagi di saat ini ketika pestisida tidak bisa kita hindari dan segala racun di udara yang tidak bisa kita hindari, kita perlu solusi gitu. Dan solusi di sini saya sih yang penting ya, kewajiban ketika kita mempunyai penghasilan ya kita harus jaga kesehatan gitu. Selain mungkin ada hutang atau apa bisa diselesaikan dulu, bisa tetap dilaksanakan wajib, tapi kesehatannya juga sangat penting. Dengan sehat kita bisa aktivitas dan lain sebagainya ya, kerja pun nggak terhambat, tetap gajian dan lain sebagainya. Jadi tepat sekali pilihan kita dengan produk-produk yang organik sebagai pengganti sayur dan buah-buahan ya. Jadi kita harus mulai memperhatikan asupan nutrisi kita ya, mulai memperhatikan asupan gizi kita. Kita, kalau saya sarankan di sini kita bisa konsumsi yang benar-benar organik, yang di air tawar supaya nggak ada logam berat dan arsen dan lain sebagainya. Ya di sini ada spirulina, ada chlorella, itu sebagai substitusi ya. Itu golongan dari mikroalga dan sudah tersedia gitu di Indonesia, ini bisa diproduksi sendiri dan kualitasnya lebih bagus, dan negara luar sudah mulai impor dari Indonesia, dari kita. Jadi silahkan, kalau saya sih mending preventif ya. 180.000 atau 200.000 per bulan kita anggarkan untuk kesehatan kita, untuk memenuhi asupan nutrisi kita, daripada kita tidak memenuhinya dan beresiko besar terhadap penyakit ya, baik penyakit karena antibodi kita lemah, dan penyakit degeneratif karena matinya sel tubuh kita sehingga organ tubuh kita rusak. Baik, terima kasih, begitu aja dari saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman semua. Sampai jumpa di obrolan santai biotekno yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dengan yang organik. Berbagi sehat, berbagi rezeki. Terima kasih.